Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan lanjutan isi dari kitab Futuhul Ghaib, yang berisi nasihat dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-61. Setiap mukmin harus mengadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu, serta tidak boleh tergesa-gesa ketika bagian-bagiannya sampai kepadanya dan ia terima. Sampai datang perintah hukum yang menyatakan bahwa bagian itu dibolehkan untuknya, dan ilmu Allah yang mensertagalalkan dan membenarkan bahwa bagian itu adalah untuknya. Nabi pernah bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu berwaspada, sedangkan orang munafik itu terus menerkam apa saja yang datang kepadanya." Beliau juga bersabda lagi, "Orang mukmin itu tidak terburu-buru. Buanglah segala sesuatu yang menimbulkan keraguan di dalam hatimu, dan terimalah segala sesuatu yang tidak meragukan." Demikian sambung beliau. Jadi, orang mukmin itu selalu berhati-hati terhadap semua perkara seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan, dan apa saja yang sampai kepadanya. Ia tidak akan asal menerima saja, kecuali jika ia telah yakin bahwa perkara itu halal. Ini di dalam peringkat mukmin biasa. Sedangkan dalam peringkat wilayah atau kewalian, maka terlebih dahulu ia mendengarkan perintah hatinya. Jika hatinya itu menghalalkan, maka barulah ia menerimanya. Jika dalam peringkat abdal dan gauts, maka ia menentukannya dengan ilmu Allah. Dan jika dalam peringkat fana, peringkat terakhir, maka ia mengikuti perbuatan Allah, dan ini adalah takdir itu sendiri. Masih ada satu peringkat keadaan lagi, di mana seorang menerima apa saja yang datang kepadanya selagi masih mengikuti hukum-hukum syariat atau perintah hati atau ilmu Allah. Tetapi, jika ketiga perkara tersebut melarangnya, maka apa yang dilarangnya itu tidak akan diterima olehnya. Keadaan peringkat ini bertentangan dengan keadaan peringkat pertama, di mana kewaspadaan dan kehati-hatian diperlukan, sedangkan peringkat ini hanya memerlukan penerimaan saja. Masih ada peringkat lain lagi, yang lebih atas daripada peringkat tadi. Dalam peringkat ini, seseorang hanya menerima saja, dan mempergunakannya, tanpa mengikuti hukum syariat, perintah hati atau ilmu Allah. Inilah hakikat fana. Dalam peringkat ini, si mukmin berada dalam pemeliharaan Allah semata-mata, dan ia tidak lagi dijamah oleh malapetaka, iblis, dosa dan noda, atau keluar dari hukum-hukum syariat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Demikianlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Quran Surat Yusuf, ayat ke-24. Dengan demikian, si hamba tadi terpelihara oleh Allah dari melanggar batas-batas hukum. Segala hal ihwalnya dipelihara oleh Allah. Allah memberikan kekuasaan kepadanya untuk mendapatkan segala kebaikan. Jadi, apa saja yang datang kepadanya adalah terlepas dari kesusahan, bencana dan kesulitan di dunia dan di akhirat, serta ia benar-benar bersesuaian dengan keridhaan, tujuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada peringkat yang lebih tinggi lagi dari ini. Inilah yang dinamakan tujuan. Peringkat ini dimiliki oleh ketua para wali yang besar, yang mereka itu adalah orang-orang suci, dan memiliki rahasia-rahasia Allah, yaitu orang-orang yang sampai ke gerbang keadaan yang dimiliki oleh para nabi. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada mereka. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-62. Alangkah mengherankan bila kamu selalu mengatakan bahwa si fulan itu dekat kepada Allah, tetapi si fulan itu jauh dari Allah. Bahwa si fulan itu diberi karunia, sedangkan si fulan lainnya tidak diberi. Bahwa si fulan itu dikayakan, sedangkan si fulan lainnya dimiskinkan. Bahwa si fulan itu disehatkan, tetapi si fulan lainnya disakitkan.
bahwa si fulan itu dimuliakan, tetapi si fulan lainnya dihinakan. Bahwa si fulan itu dipuji, sedangkan si fulan lainnya dicaci. Dan bahwa si fulan itu dibenarkan, sedangkan si fulan lainnya disalahkan. Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia itu satu, dan bahwa yang satu itu menyukai kesatuan di dalam perkara cinta, dan menyayangi orang yang cintanya hanya satu, yaitu kepada dia. Jika kamu dibawa untuk dekat kepadanya melalui selain dia, maka cintamu kepadanya itu akan ternoda, dan tidak lagi satu. Sebab, kadangkala terlintas di dalam pikiranmu, bahwa kamu bisa mendapatkan karunia dan keberkatan itu lantaran melalui selain dia itu. Akhirnya, cintamu kepada Allah akan tercacat. Allah yang Maha Besar cemburu kepadamu, karena kamu telah menyekutukan cintamu kepadanya, dengan cintamu kepada yang selain dia. Oleh karena itu, dia menahan tangan orang lain untuk menolongmu, menahan lidah mereka untuk memuji kamu, dan menahan kaki mereka untuk melangkah menuju kamu, agar dengan demikian mereka tidak dapat memalingkan kamu dari dia sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hati itu telah dijadikan sedemikian rupa, sehingga seseorang itu terpaksa mencintai orang yang memberi kebaikan, dan membenci orang yang memberi mudarat kepada dirinya." Jadi, Allah menahan seseorang untuk berbuat baik terhadapmu, sampai kamu menyadari keesaannya, dan mencintainya dengan sepenuh hati, tanpa membagi kecintaan, baik secara lahir maupun batin, dan baik ketika bergerak maupun ketika diam. Sehingga kamu menyadari, bahwa tidak ada kebaikan yang datang, kecuali kebaikan yang datang dari Allah. Kamu menyadari, bahwa segala kebaikan dan kejahatan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu terus hilang dari makhluk dan diri kamu sendiri, dari kehendak dan keinginan kamu sendiri, dan apa saja selain Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Setelah itu, barulah tangan mereka akan dibukakan untuk kamu, dengan kemurahan dan pemberian mereka, dan lidah mereka akan memuji kamu. Kemudian, kamu akan dipelihara dengan sebaik-baiknya di sepanjang masa, baik di dalam dunia ini maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, janganlah kamu bersikap kurang sopan. Lihatlah orang melihat kamu. Jagalah orang yang menjaga kamu. Cintailah orang yang mencintai kamu. Jawablah orang yang memanggilmu. Peganglah tangan orang yang memegangmu dari jatuh tersungkur, yang membawamu keluar dari gelapnya kejahilan, yang menyelamatkanmu dari kebinasaan, yang membersihkan kotoran-kotoranmu, yang mengeluarkanmu dari kehinaan, yang melepaskanmu dari cengkeraman hawa nafsu iblismu, dan yang mengasingkan dirimu dari teman-temanmu yang jahil dan menghalangimu untuk menuju Allah. Berapa lamakah kamu akan tetap tinggal bersama hawa nafsu kebinatanganmu, bersama makhluk, bersama kehendak dan keinginanmu, bersama keingkaranmu, bersama kehidupan dunia dan akhiratmu, serta bersama apa saja selain Allah? Mengapa kamu menjauh dari Sang Pencipta makhluk, yang mewujudkan segalanya, yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, tempat kembali dan tempat bermula segala sesuatu, yang memiliki hati dan kedamaian jiwa, yang meringankan beban, yang memberi karunia, dan yang memberi rahmat dan nikmat. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-63. Pernah di dalam mimpiku seakan-akan aku berkata, "Wahai kamu yang menyekutukan Tuhanmu dengan dirimu sendiri di dalam pikiranmu, dengan makhluknya di dalam perbuatan lahirmu, dan dengan keinginanmu di dalam perbuatanmu." Mendengar seruanku itu, orang yang berada di sisiku bertanya, "Apa yang terjadi?" Maka jawabku, "Ini adalah sejenis ilmu kerohanian." Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-64. Pada suatu hari, suatu perkara telah mengacaukan pikiranku. Batinku terasa berat menanggung beban itu. Kemudian aku memohon kesenangan dan kesejahteraan, serta jalan keluar. Aku ditanya tentang apa yang aku inginkan. Aku berkata, aku menginginkan kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dan suatu kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Kemudian aku pun ditanya lagi, tentang jenis kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dan jenis kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Maka aku menjawab, kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya, ialah kematianku dari jenisku sendiri, supaya aku tidak melihatnya, baik ia memberikan manfaat maupun memberikan mudarat, dan kematian dari diriku sendiri, dari keinginanku, tujuanku, dan harapanku dalam hal keduniaan dan keakhiratan, sehingga aku tidak berada dalam semua ini. Sedangkan kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya,
Ialah kehidupanku dengan perbuatan Tuhanku di dalam keadaanku yang tidak ada wujud di dalamnya, dan kematianku di dalamnya adalah wujudku dengannya. Oleh karena aku telah mengetahui hal ini, maka ini menjadi tujuanku yang paling berharga sekali. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-65. Mengapa kamu marah kepada Allah, lantaran doamu lambat diterimanya? Kamu mengatakan bahwa kamu telah dilarang meminta kepada orang, dan disuruh meminta kepada Allah saja. Kamu memohon kepadanya, tetapi Dia tidak memperkenankan permohonanmu. Inilah jawabanku untukmu. Apakah kamu seorang yang merdeka, ataukah seorang budak? Jika kamu mengatakan bahwa kamu itu seorang yang merdeka, maka itu menandakan bahwa kamu adalah seorang kafir. Tetapi, jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah budak, maka aku akan bertanya padamu, apakah kamu akan menyalahkan Tuhanmu sendiri, lantaran Ia terlambat memenuhi permintaanmu, ragu tentang kebijaksanaan dan rahmat-Nya kepadamu dan kepada seluruh makhluk, dan ragu tentang ilmu-Nya yang mengetahui segala perkara? Atau, apakah kamu tidak menyalahkan Allah? Jika kamu tidak menyalahkannya, dan mengakui kebijaksanaannya di dalam melambatkan penerimaan doamu itu, maka wajiblah kamu bersyukur kepadanya, karena Dia telah membuat peraturan yang sebaik-baiknya untukmu, memberikan faidah kepadamu, dan menjauhkanmu dari mudorot. Jika kamu menyalahkan Tuhan dalam hal ini, maka kamu adalah seorang yang kafir. Sebab, dengan menyalahkannya itu berarti kamu menganggap Tuhan tidak adil, padahal Dia Maha Adil, dan sekali-kali tidak zolim terhadap hamba-hambanya. Mustahil jika Dia itu tidak adil. Maha suci Dia dari sifat-sifat yang tercela. Ketahuilah, bahwa Dia itu adalah Tuhanmu yang memiliki segalanya, Dia mengawasi segalanya, dan Dia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, istilah tidak adil dan zolim tidak berlaku bagi Allah. Orang yang zolim itu adalah orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa seizinnya. Mungkin kamu sendiri yang zolim, bukan Allah yang zolim. Maka, janganlah kamu menyalahkannya dalam perbuatannya yang tampak melalui kamu, walaupun itu tidak kamu sukai, dan tidak sesuai dengan kehendakmu, dan meskipun pada lahirnya membahayakan kamu. Kamu wajib bersyukur, bersabar, dan ridho dengan Allah. Janganlah kamu merasa kesal dan menyalahkan Dia, karena mungkin hal itu akan memalingkan kamu dari jalan Allah. Kamu wajib selalu melakukan sholat dengan ikhlas, berbaik sangka terhadap Allah, percaya kepada janji-janjinya, mentauhidkannya, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, dan bersikap seperti orang mati, ketika Dia memanifestasikan takdir dan perbuatannya terhadapmu. Jika hendak menyalahkan juga, dan terpaksa berbuat demikian, maka salahkanlah dirimu sendiri yang berisikan iblis, dan ingkar kepada Allah yang Maha Kuasa. Lebih baik kamu mengatakan bahwa diri kamu yang zolim, dan bukan Allah yang zolim. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah. Janganlah kamu benar-benar menuruti dirimu sendiri, dan ridho dengan perbuatan serta perkataannya dalam semua keadaan, karena ia adalah musuh Allah dan musuh kamu. Ia adalah sahabat musuh Allah dan musuh kamu, yaitu setan yang dilaknat. Takutlah kamu kepada Allah. Berwaspadalah dan berhati-hatilah. Larilah dari musuhmu. Salahkanlah dirimu sendiri, katakanlah bahwa dirimulah yang zolim itu. Dan katakanlah kepadanya ayat Allah ini. Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? Quran Surat An-Nisa, ayat ke-147. Dan juga ayat ini, akan dikatakan kepadanya, yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Al-Fajr, ayat ke-10. Dan juga ayat ini lagi. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zolim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus, ayat ke-44. Bacakanlah kepada dirimu ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya, yang berkenaan dengan hal ini, dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perangilah dirimu sendiri karena Allah. Lawanlah dan matikanlah dirimu itu. Jadilah tentara Allah dan panglima perangnya, karena diri itu adalah musuh Allah yang paling besar di antara musuh-musuhnya. Allah berfirman kepada Daud, yang kurang lebih maksudnya ialah sebagai berikut.
Wahai Daud, buanglah hawa nafsumu, karena tidak ada yang melawanku dalam kepunyaanku, melainkan hawa nafsu manusia. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-66. Janganlah berkata, aku tidak meminta apa-apa kepada Allah. Sebab, jika perkara yang aku minta itu telah ditentukan untukku, maka ia pasti datang kepadaku, baik aku memintanya maupun tidak. Jika perkara itu tidak ditetapkan untukku, maka perkara itu tidak akan aku dapatkan, sekalipun aku meminta kepadanya. Jangan berkata demikian. Hendaklah kamu berdoa dan memohon kepada Allah, atas apa saja yang kamu kehendaki dan kamu perlukan, berupa perkara-perkara yang baik di dunia ini, dan di akhirat kelak. Akan tetapi, janganlah kamu meminta perkara yang haram dan membahayakan kamu. Hal ini karena Allah telah menyuruh kita untuk memohon kepadanya. Allah Ta'ala telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doamu. Quran Surat Ghafir, ayat ke-60. Dan juga firman-Nya lagi. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Quran Surat An-Nisa, ayat ke-32. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, mohonlah kepada Allah dengan sepenuh keyakinanmu, bahwa permohonanmu itu akan diterima oleh Allah. Beliau juga bersabda, berdoalah kepada Allah dengan menengadahkan telapak tanganmu. Masih banyak lagi sabda-sabda beliau yang senada dengan itu. Janganlah kamu berkata, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah, namun Dia tidak memperkenankan permohonanku, maka sekarang aku tidak mau lagi memohon kepadanya. Janganlah berkata demikian. Teruslah berdoa kepada Allah. Jika suatu perkara itu telah ditetapkan untukmu, maka perkara itu akan kamu terima setelah kamu meminta kepadanya. Ini akan memperkokoh keimananmu dan keyakinanmu kepada Allah, serta kesadaranmu akan keesaannya. Ini juga akan melatih kamu, untuk senantiasa memohon kepada Allah, dan bukannya kepada selain Dia, di dalam setiap waktu dan keadaan. Serta memperkuat kepercayaanmu, bahwa permohonanmu itu akan dikabulkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Jika suatu perkara itu tidak diperuntukkan kepadamu, maka Allah akan memberikan perasaan cukup kepadamu di dalam perkara itu, dan memberikan rasa gembira berada di sisi Allah yang Maha Gagah lagi Maha Perkasa, meskipun kamu miskin. Jika kamu berada dalam keadaan kemiskinan dan sakit, maka Allah akan membuatmu gembira dengan keadaan itu. Jika kamu berhutang, maka Allah akan melunakkan hati orang yang memberikan hutang kepadamu itu, sehingga ia tidak mengerasimu supaya membayar dengan segera. Bahkan, orang itu akan memberi tempo yang lama, atau mengurungkan pembayarannya, dan atau menghapus hutang itu. Jika pembayaran itu tidak dikurangi atau tidak dihapuskannya di dunia ini, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadamu di akhirat kelak, sebagai ganti apa yang tidak diberikannya kepadamu saat kamu memohon kepadanya di dunia. Karena Allah itu Maha Pemurah, dan tidak menghendaki balasan apa-apa. Oleh karena itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan orang yang memohon kepadanya, di dunia ini dan di akhirat kelak. Walau bagaimanapun, ia akan tetap mendapatkan apa yang dimohonnya. Jika tidak di dunia ini, maka di akhirat kelak ia akan mendapatkannya jua. Nabi SAW pernah mengatakan, bahwa di hari perhitungan kelak, si mukmin akan melihat di dalam catatan-catatan perbuatannya, beberapa perbuatan baik yang tidak ia laksanakan, dan ia sendiri tidak menyadarinya. Ia akan ditanya, kenalkah kamu kepada perbuatan itu? Sehingga ia menjawab, aku tidak tahu dari mana datangnya ini. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya ini adalah balasan doamu yang kamu lakukan di dunia dahulu, dan ini karena di dalam kamu berdoa kepada Allah itu kamu ingat kepadanya, dan mengakui keesaannya, meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberi seseorang apa yang pantas diberikan kepadanya, tidak mengatakan bahwa daya dan upaya itu datang dari dirimu sendiri, dan kamu telah membuang kebanggaan dan kesombongan. Semua itu adalah perbuatan yang baik, dan semua itu memiliki balasannya di sisi Allah, yang Maha Gagah lagi Maha Agung. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-67. Apabila kamu telah dapat membunuh dan mematikan dirimu, maka Allah akan menghidupkannya kembali, ia akan melawan lagi, dan minta dipuaskan hawa nafsunya, serta menikmati perkara-perkara yang haram dan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, kamu masih perlu berjuang lagi dan mengawasi diri kamu itu.
Dengan demikian, balasan akan dituliskan untukmu dalam setiap kali kamu berjuang. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil, perang melawan orang-orang kafir, dan masuk kepada jihad yang besar, yaitu melawan hawa nafsu. Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri yang tiada putus-putusnya, berjuang melawan kehendak dan keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Dan sembahlah Tuhanmu, sampai datang kepadamu yang diyakini, ajal. Quran Surat Al-Hijr, ayat ke-99. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya supaya menyembah Dia saja. Ini memerlukan perlawanan terhadap ego atau diri, beserta kehendak dan kemauannya, yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Demikianlah, perjuangan itu selalu ada sampai datang ajal. Jika ada pertanyaan, bagaimana Nabi bisa kurang berkhidmat kepada Allah, sedangkan ia tidak mempunyai keinginan dan melulu hawa nafsu badaniyah? Dan Allah Ta'ala telah berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Naml, ayat ke-3 hingga 4. Jawabannya ialah, bahwa Allah menyatakan ini kepada Rasul-Nya, dimaksudkan untuk mengiyakan atau menekankan perkara ini, agar menjadi ikutan bagi seluruh umatnya di sepanjang masa. Allah yang Maha Agung memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya, untuk mengontrol dirinya, dan tidak bersusah payah lagi beliau melawan diri atau egonya sendiri, dan ini membedakan beliau dari para pengikutnya. Apabila si mukmin terus berjuang melawan dirinya, sampai akhir hayatnya, maka Allah akan memberinya surga, sebagaimana firman-Nya ini. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat, ayat ke-41. Apabila Allah telah memasukkan dia ke dalam surga itu, maka jadilah surga itu sebagai tempat beristirahatnya yang kekal dan abadi. Ia tidak akan dipindahkan ke tempat lain atau ke dunia lagi. Dari masa ke masa, semakin bertambah banyak dan baiklah karunia Allah yang diterimanya. Ini juga kekal dan tidak ada putus-putusnya, sebagaimana ia berjuang melawan hawa nafsunya di dunia ini dengan tiada henti-hentinya. Tetapi, orang-orang yang kafir dan munafik, serta orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, bila mereka berhenti melawan diri mereka sendiri dan keinginan mereka terhadap dunia ini, mereka mengikuti iblis dan setan, bercampur baur dengan berbagai kekufuran dan syirik, dan bergelimang dosa dan noda, sampai nyawa mereka bercerai dengan badan mereka, tanpa masuk Islam dan bertobat, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang penuh dengan azab dan siksa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-24. Allah menjadikan neraka sebagai tempat tinggal mereka. Di situ, kulit, tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka. Kemudian kulit, tulang, dan daging mereka itu akan diganti dengan yang baru, yang akan dibakar lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lainnya, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa, ayat ke-56. Allah berbuat demikian itu, lantaran mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri, dan dengan keinginan mereka terhadap dunia, di dalam perkara berbuat dosa. Oleh karena itu, kulit dan daging mereka terus-menerus hangus terbakar, kemudian diganti dengan yang baru, setelah itu dibakar lagi, dan diganti lagi dengan yang baru. Demikianlah, dengan tidak ada putus-putusnya. Mereka senantiasa berada dalam azab dan siksa yang pedih. Sebaliknya, para penghuni surga senantiasa menikmati karunia Allah yang baru, terus berganti baru, dan bertambah-tambah dengan tidak ada putus-putusnya. Dengan demikian, mereka pun selalu bertambah syukur atas karunia Allah itu. Inilah balasan yang mereka dapati, dari hasil perjuangannya yang tiada henti-hentinya di dunia dahulu, ketika mereka melawan kehendak dan keinginan hawa nafsu angkara murka mereka, agar bersesuaian dengan kehendak Allah. Inilah apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW,
yang maksudnya kurang lebih, dunia ini ialah ladang akhirat. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-68. Apabila Allah memperkenankan permohonan dan doa seorang hamba, maka ini tidak berarti bahwa simpanan Allah itu akan berkurang, karena Allah itu Maha Kaya, dan juga tidak semestinya Allah merasa terpaksa menerima permohonan hamba itu, seakan-akan dia takluk kepada permohonan hamba itu. Sebenarnya, permohonan atau doa hamba itu sesuai dengan kehendak Allah, dan juga sesuai dengan masanya. Sebenarnya, penerimaan doa itu telah tertulis dalam azalinya, dan hanya tinggal menunggu masa dikabulkan doa itu oleh Allah. Inilah apa yang dikatakan oleh orang-orang arif di dalam menerangkan kalam Allah, setiap saat dia dalam keadaan baru. Ini berarti, bahwa Allah menerima permohonan hamba itu pada masa yang telah ditentukannya. Allah telah menentukan masa dikabulkannya doa itu. Allah tidak akan memberi sesuatu kepada seseorang dalam dunia ini, kecuali dengan doa yang datang dari diri hamba itu sendiri. Begitu juga Allah tidak akan menolak sesuatu dari hamba itu, kecuali dengan doanya. Ada sabda Nabi yang menyatakan, bahwa ketentuan takdir ilahi itu tidak akan terelakkan, kecuali dengan doa yang ditakdirkan Allah dapat menolak ketentuan takdir itu. Begitu juga, tidak ada orang yang akan masuk ke dalam surga, hanya melalui perbuatan baiknya saja, melainkan dengan rahmat Allah juga. Walaupun demikian, hamba-hamba Allah itu akan diberi derajat di surga, sesuai dengan amal perbuatannya. Diriwayatkan, bahwasanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, dapatkah seseorang itu memasuki surga, hanya dengan melalui perbuatan baiknya saja? Lalu Nabi menjawab, tidak, kecuali dengan rahmat Allah. Aisyah bertanya lagi, sekalipun engkau sendiri? Beliau lalu menjawab, iya, sekalipun aku, kecuali jika Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Setelah bersabda demikian, beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya. Beliau berbuat demikian, untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak, untuk melanggar ketentuan takdir ilahi, dan Allah itu tidak harus memperkenankan doa-doa hamba-hambanya. Dia berbuat apa yang dikehendakinya. Dia mengampuni siapa saja yang dikehendakinya. Dia menghukum siapa saja yang dikehendakinya. Dia memiliki kekuasaan yang mutlak. Segala ketentuan kembali kepadanya. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi hamba itulah yang ditanya. Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang dikehendakinya, dan tidak memberikannya kepada orang yang tidak dikehendakinya juga. Segala apa yang berada di langit dan di bumi, serta di antara keduanya, adalah kepunyaan Allah belaka, dan berada dalam kontrolnya. Tidak ada tuan-tuan yang memiliki semua itu, melainkan hanya Allah saja. Dan tidak ada pencipta, melainkan Dia juga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah sesuatu pencipta selain Allah, yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Quran Surat Fatir, ayat ketiga. Dan juga firman-Nya lagi, atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira, sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Quran Surat An-Naml, ayat ke-63. Dan juga firman-Nya lagi, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah? Quran Surat Maryam, ayat ke-65. Selanjutnya Allah berfirman lagi, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu, satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Furqan, ayat ke-26. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-69. Janganlah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ampunan atas segala dosa yang telah lalu, perlindungan dari segala dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang, kekuatan untuk taat kepada Allah, kekuatan untuk dapat melakukan perintahnya, dan meninggalkan larangannya,
dapat rela dengan senang terhadap kesusahan dan ketentuan takdirnya, dapat sabar di dalam menghadapi malapetaka, dapat mensyukuri karunia-Nya, dapat mati di dalam keadaan iman dan baik, serta dapat bersatu dengan golongan para nabi, orang-orang besar, para syuhada dan orang-orang yang diridau, karena inilah sebaik-baiknya rekan dan teman. Janganlah kamu meminta kepada Allah sebuah perkara-perkara, seperti dihindarkan dari kemiskinan dan kesusahan, serta diberi kekayaan dan kesenangan. Tetapi, hendaklah kamu meminta rasa senang dengan apa yang telah ditentukannya, dan memintalah perlindungan yang kekal untuk berada di dalam suasana dan keadaan yang telah ditentukannya untukmu, sampai kamu dipindahkan ke lain suasana dan keadaan, atau ke lain keadaan yang berlawanan. Sebab, kamu tidak mengetahui letak kebaikan. Di dalam kayakah atau miskinkah? Di dalam kesusahankah atau di dalam kesenangankah? Allah merahasiakan pengetahuan tentang itu kepada kamu. Dia saja yang mengetahui baik buruknya sesuatu perkara. Diriwayatkan, bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, "Keadaan yang aku lihat di pagi hari, tidak menjadi permasalahan bagiku, baik ia membawa apa yang aku sukai, maupun tidak aku sukai, karena aku tidak tahu di mana letak kebaikan itu." Ia mengatakan itu, karena ia ridho dengan apa saja yang diperbuat Allah, dan berpuas hati dengan ketentuan dan pilihan Allah untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-216. Allah mengetahui mana yang baik, dan mana yang tidak baik, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Tetaplah tinggal dalam keadaan ini, sampai keinginan hawa nafsumu musnah dan dirimu hancur, hina, dapat dikuasai dan ditaklukkan. Setelah itu, tujuan, keinginanmu, dan semua yang wujud akan keluar dari dalam hatimu, dan tidak ada yang tinggal lagi di dalamnya, kecuali Allah saja. Ketika itu, hatimu akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dan niatmu untuk mencapainya akan menjadi ikhlas. Setelah itu, dengan perintahnya, maka tujuan dan kehendakmu akan dikembalikan lagi kepadamu untuk menikmati dunia ini dan akhirat. Kemudian, semua ini akan kamu pinta dari Allah, dan kamu akan mencarinya di dalam kepatuhan kepada Allah, dan bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia memberikan karunia kepadamu, maka kamu bersyukur. Dan jika Dia menarik kembali karunia itu, maka kamu pun tidak berkecil hati, dan tidak pula menyalahkan Allah. Jiwa dan pikiranmu akan tenang dan damai, karena kamu mencarinya, bukan dengan keinginan dan hawa nafsumu, lantaran hati kamu telah kosong dari keinginan dan hawa nafsumu itu. Dan kamu tidak melayani hasratmu terhadap perkara-perkara ini, tetapi kamu semata-mata hanya mengikuti perintah Allah saja melalui doamu kepadanya. Semoga ketentraman dan kedamaian dilimpahkan kepadamu. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-70. Mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu sendiri, bangga dengan dirimu sendiri, dan mengharapkan ganjaran sambil mengatakan, bahwa semua ini adalah karena kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadamu, pertolongannya, dan izinnya. Jika kamu bisa mengelakkan dosa dan noda, maka hal itu adalah karena pertolongan dan perlindungan Allah. Mengapa pula kamu tidak bersyukur kepada Allah atas pertolongan dan perlindungannya, dan mengapa pula kamu tidak menyadari bahwa kebiasaanmu menghindarkan dosa itu adalah karena karunia dan rahmat Allah, dan mengapa kamu bangga dengan sesuatu yang bukan kepunyaanmu sendiri? Apabila kamu tidak mampu membunuh musuhmu, tanpa pertolongan orang yang lebih gagah daripada kamu, yang dapat membunuh musuhmu itu, yang kamu hanya menyelesaikan pembunuhan itu saja, dan yang jika tanpa pertolongan orang yang gagah itu kamu pasti kalah, maka mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu itu? Apabila kamu tidak dapat membelanjakan uangmu sendiri, kecuali jika ada seseorang yang pemurah, yang benar dan bisa diharapkan dapat menjaminmu dengan mengatakan, bahwa seluruh uang yang kamu belanjakan itu akan digantinya, kamu baru berani membelanjakan uangmu itu, maka mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu itu? Cara yang baik bagimu ialah bersyukur dan memuji penolongmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujilah selalu Allah. Segala kejayaanmu itu adalah dari Allah jua. Janganlah kamu mengatakan bahwa kejayaan itu dari dirimu sendiri,
kecuali perkara dosa dan maksiat. Perkara dosa dan maksiat ini hendaklah kamu katakan datang dari dirimu sendiri. Diri itulah yang patut kamu salahkan, karena disitulah terletak kesalahan dan kejahatan. Allah lah yang menciptakan perbuatan dan tingkah lakumu itu, sedangkan kamu hanya tinggal menjalankan saja. Itulah sebabnya, ada orang-orang yang bijak di dalam ilmu ketuhanan berkata, perbuatan itu akan datang, dan kamu tidak akan dapat lari darinya. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang hal ini. Perbuatlah perbuatan yang baik, dekatilah Allah, dan perbaikilah dirimu. Sebab, setiap orang itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang telah diciptakan untuknya. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-71. Kamu termasuk dalam salah satu dari dua perkara ini, yakni pencari atau yang dicari. Jika kamu menjadi murid, maka kamu adalah pencari. Tetapi jika kamu seorang guru, maka kamu adalah orang yang dicari. Jika kamu menjadi pencari, yaitu murid, maka kamu akan menanggung beban yang berat dan memayahkan. Kamu akan terpaksa bekerja keras untuk mencapai tujuan yang kamu idamkan itu. Tidak pantas kamu lari dari kesusahan yang menimpa dirimu, yang berupa kesusahan hidup, harta benda, keluarga dan sanak saudaramu. Pada akhirnya, beban yang kamu tanggung itu pun akan diringankan juga, dan diambil dari kamu, serta kesusahan itu akan dibuang dari kamu. Kemudian, kamu akan diberi keselamatan dan kesentosaan, serta akan dilepaskan dari dosa dan maksiat, dan dari kebergantungan kepada makhluk. Kamu akan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang dikasihi dan dipeliharanya. Sedangkan jika kamu menjadi seorang yang dicari, yaitu guru, maka janganlah kamu menyalahkan Allah, manakala Allah menimpakan kesusahan kepadamu, dan jangan pula kamu meragukan kedudukanmu di sisi Allah, karena Allah hendak mengujimu supaya kedudukanmu ditinggikan di sisinya. Allah hendak menaikkan kedudukanmu ke tingkat yang mulia dan tingkat abdal. Apakah kamu ingin kedudukanmu direndahkan dari tingkat yang mulia dan tingkat abdal, ataukah kamu ingin memakai pakaian yang lain selain pakaian mereka? Sekalipun kamu rela dengan kedudukanmu yang rendah itu, tetapi Allah tidak rela. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu, para wali, menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah, dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-232. Allah hendak meninggikan, memuliakan, dan membaikkan kamu, tetapi mengapa kamu tidak mau menerimanya? Mungkin kamu bertanya, mengapa hamba yang sempurna itu diuji? Padahal menurut sepengetahuan kamu, bahwa ujian itu ialah untuk orang yang mencintai Allah, yaitu orang yang dikasihi oleh Allah dan dicintainya. Jawaban kami, dahulu, kami telah mengatakan aturannya, dan kemudian kemungkinan perkecualiannya. Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai Allah, tetapi beliau pun mendapat ujian yang paling berat. Beliau pernah bersabda, "Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, sehingga tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada aku. Aku mendapatkan penderitaan yang paling hebat, sehingga tidak ada orang yang penderitaannya sama dengan penderitaanku. Pernah selama 30 hari 30 malam aku tidak mendapatkan makanan. Walau hanya sebesar yang dapat disembunyikan di bawah ketiak Bilal." Sabda Nabi lagi, "Sesungguhnya kami dari golongan para nabi, adalah orang-orang yang paling berat diuji, kemudian orang-orang yang berada di bawah peringkat kami, kemudian orang-orang yang berada di bawah itu, dan begitulah seterusnya." Sabdanya lagi, "Akulah orang yang paling baik di sisi Allah dan paling takut kepadanya, daripada kamu sekalian." Bagaimana bisa terjadi orang yang dicintai Allah itu diuji dan ditakutkan, padahal ia adalah hamba yang dicintai dan sempurna? Sebenarnya, ujian itu bertujuan meninggikan derajat mereka di akhirat kelak, karena derajat kehidupan akhirat itu tidak akan ditinggikan, kecuali melalui amal saleh di dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah ladang akhirat. Amal soleh para nabi dan wali, setelah melakukan perintah dan meninggalkan larangan, adalah terdiri atas kesabaran, rela dengan suka hati, dan menyesuaikan diri dengan ujian. Setelah itu,
Ujian itu akan dihindarkan dari mereka, dan mereka akan mendapatkan karunia, keridhaan dan kasih sayang Allah, sampai mereka menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-72. Orang-orang yang beragama Islam, yang pergi ke pasar dengan mematuhi kehendak agama, melakukan perintah Allah, seperti pergi melakukan sholat Jumat atau upacara-upacara keagamaan lainnya, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, terdiri atas pelbagai jenis. Ada sebagian mereka yang apabila pergi ke pasar itu, mereka akan melihat barang-barang yang dijual di situ untuk mengisi perut, dan memuaskan seleranya, terpengaruh oleh barang-barang itu, dan hati mereka terikat dengannya, sehingga mereka masuk ke dalam suatu ujian. Hal ini mungkin dapat menjatuhkan dirinya dan merobohkan agamanya, lalu ia dipengaruhi oleh hawa nafsu kebinatangan, kecuali jika Allah memelihara mereka dengan rahmatnya dan perlindungannya, serta memberi mereka kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi tarikan hawa nafsu itu. Hanya dengan pertolongan Allah sajalah mereka dapat selamat. Ada pula sebagian mereka, yang apabila telah menyadari bahwa mereka itu hampir tergelincir masuk ke lembah kemurkaan Allah, mereka lekas kembali masuk ke pangkuan agama, dan mengontrol diri mereka agar tidak terjerumus. Mereka ini ibarat pahlawan yang menegakkan agama, dan ditolong oleh Allah untuk mengontrol diri mereka, agar tidak dijajah oleh hawa nafsu yang rendah itu. Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka di akhirat kelak. Nabi pernah bersabda, 70 perbuatan baik akan dicatatkan untuk orang mukmin, apabila ia membuang kehendak hawa nafsunya ketika ia dikuasai oleh hawa nafsu itu, atau apabila ia dapat menguasainya. Beliau bersabda pula, dan sebagian dari mereka ada yang mendapatkan kenikmatan ini, yang berupa kekayaan harta benda dunia, dan menggunakannya dengan karunia dan kehendak Allah, dan mereka bersyukur kepada Allah karena mendapatkan karunia itu. Ada pula di antara mereka, yang tidak melihat atau tidak menyadari kenikmatan yang ada di pasar. Mereka buta terhadap selain Allah. Mereka hanya mengetahui Allah saja. Mata mereka buta terhadap yang lain, dan telinga mereka pun tuli terhadap yang lain. Mereka sibuk dengan Allah, sehingga mereka lupa kepada yang lain. Mereka ini jauh dari dunia dan kesibukannya. Apabila kamu bertanya kepada orang semacam ini di pasar, tentang apa yang mereka lihat, maka orang ini akan menjawab, kami tidak melihat apa-apa. Memang mereka melihat barang-barang di pasar dengan mata kepala mereka, tetapi mereka tidak melihatnya dengan mata batin mereka. Mereka hanya melulu melihat, mereka tidak melihatnya dengan keinginan hawa nafsu yang rendah. Pandangan itu jatuh kepada rupa lahirnya saja, dan bukan pada hakikatnya. Pandangan itu adalah lahiriah dan bukan batiniah. Pada lahirnya, memang mereka melihat barang-barang dan benda-benda itu di pasar, tetapi di dalam mata hati mereka, apa yang mereka lihat hanyalah Allah. Kadang-kadang tampak dengan sifat keagungannya, atau jalal, dan kadang-kadang pula tampak dengan sifat kelemah lembutannya dan keindahannya, atau jamal. Ada pula di antara mereka yang apabila masuk ke pasar, hati mereka penuh dengan Allah yang maha agung lagi maha indah. Mereka mengasihi orang-orang yang ada di situ. Oleh karena perasaan kasih sayang mereka ini, maka pandangan mereka tidak langsung tertumpu kepada barang-barang milik orang-orang pasar, dan barang-barang yang ada di hadapan mereka. Sejak memasuki pasar sampai keluar lagi darinya, orang-orang ini tetap berada di dalam sholat atau hubungan dengan Allah, mereka memohon perlindungan Allah, dan mendoakan penghuni pasar dengan rasa kasih sayang. Hati mereka memohon kepada Allah, supaya penghuni pasar itu diberi kebajikan, dan dijauhkan dari kedurjanaan. Mereka tiada henti-hentinya memuji Allah, atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada mereka. Orang-orang semacam ini dijuluki pengawal kerohanian untuk suatu pasar, bandar, dan hamba-hamba Allah. Bisa juga kamu menjuluki mereka sebagai orang-orang yang memiliki ilmu makrifat, para abdal, orang-orang waro, orang-orang yang mengetahui perkara nyata dan perkara gaib, orang-orang yang dicintai Allah, tujuan terakhir dari Allah, Khalifah Allah di atas muka bumi, duta Allah, orang-orang yang menjalankan kebaikan dan kenyataan yang manis, orang-orang yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus dan benar, dan pembimbing rohani. Inilah kekasih Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hikmatnya kepada orang-orang semacam ini, dan siapa saja yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, serta kepada mereka yang mencapai puncak ketinggian kerohanian. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-73.
Kadang Allah memberitahu para walinya tentang kesalahan-kesalahan dan kepalsuan orang, dan pernyataan-pernyataan palsunya tentang tindakan, kata, pikiran dan tujuannya. Para waliullah dibuat amat cemburu akan Tuhannya, nabinya, dan agamanya. Kemarahan batiniah dan kemarahan lahiriah terpacu oleh pikirannya. Bagaimana bisa senang bila masih mempunyai penyakit dalam dan luar? Bagaimana bisa beriman akan keesaan Tuhan bila berkecenderungan kesirikan manusia darinya, dan bila masih berpihak kepada musuh, si setan yang terkutuk, dan si munafik yang kelak dicampakkan ke dasar neraka dan tinggal untuk selamanya? Menyebut kesalahan-kesalahan seperti itu, tindakan-tindakan kejinya dan pengakuannya sebagai sidik, keberasingannya dengan mereka yang telah meluruhkan diri ke dalam takdir, terluncur dari lidah sang wali. Terkadang, dikarenakan kecemburuan akan keagungan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Kadang karena menolak orang palsu seperti itu, dan sebagai teguran baginya, kadang karena kemahakuasaan kehendak dan kemurkaannya, terhadap orang palsu yang mendustakan para wali. Para wali mengutuk pengumpatan terhadap orang semacam itu, dan bolehkah para wali mengumpat seseorang? Bisakah mereka memerhatikan seseorang, tak hadir atau hadir, dan hal-hal yang asing bagi orang-orang yang berkedudukan? Pengutukan semacam itu, dari mereka, tak melebihi firman Allah berikut ini. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-219. Wajib baginya berdiam diri dalam keadaan-keadaan semacam itu, tunduk dan berupaya mendapatkan keabsahannya, tak berkeberatan terhadap kehendaknya dan walinya, yang mencerca pernyataan-pernyataan si palsu. Jika ia bersikap demikian, maka ia mampu mencabut akar-akar kekejian dari dirinya, dan dipandang sebagai kembalinya dari kejahilian dan kebiadabannya. Hal itu bagai serangan atas nama sang wali, dan juga menguntungkan si pongah yang berada di tepi jurang kehancuran, karena kepongahan dan ketakwatuhannya. Dan Allah menunjuki yang dikehendakinya kepada jalan kebenaran. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-74. Masalah pertama yang patut diperhatikan oleh orang yang berakal, ialah keadaan dan suasana dirinya sendiri. Setelah itu barulah ia melihat atau memperhatikan seluruh makhluk dan ciptaan. Dari semua itu, dapatlah diketahui di mana sumber semua itu, dan siapa yang mencipta semua itu. Sebab, makhluk itu adalah tanda Al-Khaliq, yang mencipta, tanda yang menunjukkan kekuasaan yang maha gagah, dan menunjukkan bahwa yang menciptakan itu tentu maha bijaksana. Adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq, karena semua makhluk itu ada lantaran dia menciptakannya. Inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam ulasannya tentang firman Allah, dan dia jadikan untukmu segala yang di langit dan di bumi. Diriwayatkan, bahwa ulasan ayat tersebut ialah sebagai berikut. Dalam setiap sesuatu itu ada satu sifat di antara sifat-sifat Allah, dan dalam setiap nama itu terdapat satu tanda untuk salah satu di antara nama-namanya. Dengan demikian, kamu pasti berada dalam salah satu di antara nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Batinnya melalui kuasanya, dan zohirnya melalui kebijaksanaannya. Dia tampak di dalam sifat-sifatnya dan terpelihara dirinya. Dirinya terpelihara di dalam sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya terpelihara di dalam perbuatan-perbuatannya. Dia menampakkan ilmunya melalui irodahnya, dan dia menyatakan irodahnya di dalam geraknya. Dia menyembunyikan kemahiran dan kebijaksanaannya, dan menyatakan kemahiran dan kebijaksanaannya melalui irodahnya. Maka, dia bersembunyi di dalam gaibnya, dan tampak di dalam kebijaksanaan dan kekuasaannya. Firman Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura, ayat ke-11. Sesungguhnya banyak rahasia-rahasia ilmu kerohanian di dalam kenyataan ini, yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hatinya tidak mempunyai sinar kerohanian. Ibnu Abbas mendapatkan ilmu itu karena doa Nabi Muhammad SAW untuknya. Nabi mendoakannya, "Ya Allah, berilah ia pengetahuan tentang agama, dan ajarlah ia pengertian tentang Al-Quran." Semoga Allah melimpahkan karunia seperti ini kepada kita semua, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, di hari pembangkitan kelak. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-75. Aku memberi nasihat kepada kamu,
agar kamu takut dan patuh kepada Allah. Turutilah hukum-hukum Allah, dan bersihkanlah hatimu. Kontrollah dirimu, relalah dengan Tuhanmu, tolonglah orang miskin dan orang yang sedang dalam kesusahan, jagalah kesucian orang-orang kerohanian, berbuat baiklah kepada seluruh anggota masyarakat, nasihatilah para kaula muda, hindarilah permusuhan dengan rekan dan teman, janganlah suka menimbun harta benda. Hindarkanlah dirimu dari berkawan dengan orang-orang yang bukan golongan yang menuju jalan kerohanian, dan dari golongan orang-orang yang bukan menolong mereka di dalam perkara dunia dan agama. Menurut agama, hakikat kemiskinan itu ialah, kamu tidak lagi memerlukan apa-apa dari orang lain yang seperti kamu juga. Sedangkan kekayaan ialah, kamu berada melampaui garis keperluan makhluk seperti kamu juga. Tasawuf bisa didapati bukan melalui pembicaraan atau percakapan, melainkan melalui lapar dahaga, dan menjauhkan diri dari apa yang kamu sukai. Janganlah kamu menonjolkan kepandaianmu di hadapan Darwisi, tapi hendaklah kamu bersikap lemah lembut. Karena jika kamu menonjolkan kepandaianmu, maka dia tidak akan merasa senang. Dia akan senang jika kamu bersikap lemah lembut. Tasawuf itu berdasarkan 8 sifat, atau kualitas. Yang pertama bermurah hati seperti Nabi Ibrahim. Yang kedua menyerah dengan sukarela seperti Nabi Ishak. Yang ketiga bersabar seperti Nabi Yakub. Yang keempat sholat seperti Nabi Zakaria. Yang kelima miskin seperti Nabi Yahya. Yang keenam memakai pakaian bulu seperti Nabi Musa. Yang ketujuh mengembara seperti Nabi Isa. Dan yang kedelapan adalah beragama seperti Nabi Muhammad SAW, dan seluruh para nabi dan rasul, dan semua keluarga dan sahabatnya. Semoga keselamatan tercurahkan atas mereka seluruhnya. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-76. Aku nasihatkan kepadamu, supaya kamu bergaul dengan orang kaya dengan sikap mulia, dan bergaul dengan orang miskin dengan sikap sopan santun. Hendaklah kamu bersikap sopan santun dan ikhlas. Keikhlasan itu membawa kepada pandangan yang kekal terhadap Allah. Janganlah kamu menyalahkan Allah di dalam masalah keduniaan. Rendahkanlah diri di hadapannya. Janganlah kamu merusak hak saudaramu. Bergaulah dengan Darwisi dengan sopan santun dan berakhlak baik, serta bunuhlah diri kamu, sehingga kamu hidup kembali di dalam alam kerohanian. Orang-orang yang dekat kepada Allah itulah yang baik kelakuannya. Yang penting ialah, kamu harus menjauhkan diri dari mempersekutukan sesuatu dengan Allah yang Maha Esa. Teruslah bergaul bersama manusia, dengan berpegang kepada kebenaran dan kesabaran. Dan cukuplah kamu bergaul dengan Darwisi, dan berkhidmat kepada para wali. Darwisi ialah orang yang tidak mempedulikan apa-apa selain Allah. Kamu menyerang orang yang lebih lemah daripada kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang pengecut. Sedangkan kamu menyerang orang yang lebih kuat daripada kamu itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Dan adapun jika kamu menyerang orang yang kekuatannya sepadan dengan kamu, maka itu menunjukkan bahwa kamu tidak berkelakuan baik. Untuk mengikuti kehidupan orang Darwisi dan Sufi, diperlukan suatu upaya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Wahai wali Allah, kamu selalu mengikuti Allah di dalam semua keadaan, karena dengan itu kamu mendapatkan segala kebaikan, dan kamu juga terus melaksanakan perintah Allah, karena dengan demikian kamu terhindar dari perkara-perkara yang merusakkan diri kamu. Adalah juga termasuk tugas kamu untuk senantiasa bersedia menghadapi takdir Allah, karena ketentuan Allah itu pasti akan datang. Ketahuilah, bahwa kamu akan ditanya tentang gerak dan diam kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu senantiasa berada dalam keadaan yang sesuai untuk sesuatu masa, dan janganlah kamu melakukan apa yang tidak memberi faidah kepada kamu. Patuhilah Allah, Rasul-Nya dan mereka yang memerintah sebagai ganti para nabi. Hendaklah kamu memberi kepada mereka, jangan hanya meminta kepada mereka, dan doakanlah mereka. Ingatlah kepada saudara-saudaramu seagama, Islam, berniat baiklah dan berbuat baiklah kepada mereka. Janganlah memusuhi kaum muslimin dan muslimat, dan jangan pula hatimu dengki kepada mereka. Kamu perlu mendoakan mereka yang berbuat dolim kepada kamu, dan takutlah kepada Allah. Adalah tugas kamu untuk hanya memakan barang-barang yang halal saja. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui ilmu Allah tentang apa yang tidak kamu ketahui. Tanamkanlah rasa sopan santun terhadap Allah dan senantiasalah berdampingan dengannya.
dampingilah selain Allah sekedarnya saja, dan itu pun ditujukan untuk berdampingan dengan Allah. Sedekahkanlah uangmu setiap pagi. Lakukanlah sholat mayat pada malam hari, untuk orang-orang Islam yang meninggal dunia pada hari itu. Setelah selesai sholat maghrib, lakukanlah sholat istikharah. Bacalah ayat berikut ini setiap pagi dan petang sebanyak 7 kali. Allahumma anjirna minan nar, ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Bacalah selalu, aku berlindung kepada Allah, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari setan yang terkutuk. Kemudian senantiasalah membaca takbir, dan akhirnya ditutup dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 22-24, yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Apa saja yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Hasyr, ayat ke-22 hingga 24. Allah sajalah yang memberi kekuatan dan pertolongan, karena tidak ada kekuatan dan kekuasaan melainkan dengan Allah yang maha besar lagi maha mulia. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-77. Berdampinganlah dengan Allah, seolah-olah tidak ada yang lain lagi selain Dia. Berdampinganlah dengan makhluk, seakan-akan diri kamu itu tidak ada. Apabila kamu berada di sisi Allah, tanpa makhluk, maka kamu hanya mendapatkan Allah, sedangkan yang lain tidak ada. Apabila kamu berada beserta makhluk, tanpa diri kamu sendiri, maka hendaklah kamu menjadi orang yang adil, dan menolong orang yang menuju jalan yang lurus, dan menuju keselamatan dari kesusahan kehidupan. Tinggalkanlah segala apa yang berada di luar pintu kamar tempatmu menyendiri, dan masuklah ke dalamnya seorang diri. Apabila kamu berada seorang diri di dalam kamar itu, maka kamu akan melihat temanmu di dalam batinmu, kamu akan mengalami sesuatu yang bukan makhluk, dan diri kamu akan lenyap. Dan sebagai gantinya, datanglah perintah Allah dan kedekatan kepadanya. Di dalam peringkat ini, kejahilanmu akan menjadi pengetahuanmu, kejauhanmu akan menjadi kedekatanmu, diam kamu akan menjadi zikir kepada Allah, dan keadaanmu yang heran itu akan membuktikan persahabatan dengan Allah. Wahai saudaraku, pada peringkat ini tidak ada yang wujud kecuali Allah saja, dan yang dijadikannya. Jadi, jika kamu memaki Al-Khaliq, maka katakanlah kepada yang lain, sesungguhnya mereka itu adalah musuhku, sedangkan Tuhan sekalian alam adalah sahabatku. Barang siapa telah mengalami peringkat ini, maka ia akan mengetahui. Beliau ditanya, bagaimana orang yang telah dikuasai oleh pahit empedu akan bisa merasakan rasa manis? Beliau menjawab, ia harus berusaha menjauhkan kehendak dan keinginan hawa nafsunya. Wahai manusia, jika seorang mukmin membuat kebaikan, maka diri kebinatangannya itu akan berganti menjadi hatinya. Ia akan menuruti perintah hatinya. Diri itu pun mencapai kesadaran hati. Kemudian, hatinya bertukar menjadi rahasia. Rahasia itu juga berganti menjadi fana. Keadaan fana itu pun bertukar, lalu menjadi suatu wujud yang lain. Kemudian diperintahkannya agar kawan-kawan itu pergi melalui tiap-tiap pintu. Wahai manusia, ketahuilah bahwa fana itu ialah mengesampingkan semua makhluk, dan menukar keadaanmu menjadi keadaan malaikat, kemudian kembali kepada keadaan semula, dan setelah itu Tuhanmu akan memelihara kamu, sebagaimana yang dikehendakinya. Jika kamu menginginkan peringkat ini, maka gunakanlah Islam, dan kemudian menyerahlah selalu kepada takdir Allah. Setelah itu, perolehlah ilmu Allah, kemudian sadarkanlah diri kamu sepenuhnya akan Allah, dan berada dalam Allah. Jika kamu berada dalam wujud yang sedemikian itu, maka kamu akan menjadi kepunyaan Allah sepenuhnya. Bersikap waro itu ibarat kerja 1 jam, bersikap sederhana di dalam segala hal itu ibarat kerja 2 jam, sedangkan makrifat Allah itu ibarat kerja yang terus-menerus. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-78. Sekurang-kurangnya ada 10 sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam perjuangan kerohanian,
yang sedang memeriksa diri sendiri, dan yang berusaha mencapai tujuan kerohanian, serta yang menginginkan kekal berada dalam keadaan itu. Apabila Allah telah mengizinkan mereka untuk tetap berada dalam keadaan itu, dan berdiri teguh di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sifat pertama, hendaklah seorang hamba tidak bersumpah dengan menggunakan nama Allah, baik di dalam perkara yang benar maupun di dalam perkara yang salah, dan baik secara disengaja maupun tidak. Jika ia telah menyadari hal itu, yakni ia tidak bersumpah dengan menggunakan nama Allah, baik secara disengaja maupun tidak, maka Allah akan membukakan pintu cahayanya baginya, ia akan menyadari faidahnya di dalam hatinya, pangkatnya di sisi Allah akan ditinggikan, kekuatan dan kesabarannya akan bertambah, sanak saudaranya akan memujinya, dan tetangga-tetangganya akan memuliakan. Kemudian, orang yang kenal kepadanya akan menghormatinya, dan orang yang melihatnya akan merasa gentar memandangnya. Sifat kedua, hendaknya tidak berbuat bohong, baik berbohong yang sesungguhnya, maupun hanya sekedar lelucon saja. Jika ia telah dapat membuang perbuatan yang tidak diinginkan itu, dan telah menjadi satu dengan dirinya, maka Allah akan membukakan hatinya, dan membersihkan ilmunya, sehingga seakan-akan ia tidak pernah berbohong. Dan apabila ia mendengar orang lain berbohong, maka hatinya akan merasa benci dan malu. Jika ia berdoa kepada Allah, supaya dia menghilangkan perbuatan bohong itu dari dirinya, maka Allah pun akan memperkenankan doanya itu. Sifat ketiga, apabila berjanji, hendaklah tidak mengingkari janji itu, atau jangan berjanji sama sekali. Dengan tidak mengingkari janji, atau tidak berjanji sama sekali itu, ia akan mendapatkan sumber kekuatan dirinya, dan inilah tindakan yang seimbang untuk diikuti. Sebab, pengingkaran janji itu termasuk ke dalam perbuatan bohong. Jika ia berbuat demikian, maka pintu kemuliaan akan dibukakan baginya, derajat akhlak yang tinggi akan diberikan kepadanya, orang-orang yang benar akan cinta kepadanya, dan pangkatnya di sisi Allah akan ditinggikan. Sifat keempat, hendaklah tidak mengutuk makhluk atau menyakiti mereka, walau ia sendiri disakiti. Karena sifat ini termasuk salah satu sifat yang baik, dan termasuk kebajikan. Ini adalah suatu sifat yang benar. Jika seorang hamba bertindak berlandaskan pada sifat ini, maka ia akan berakhir dengan kehidupan yang baik, di bawah lindungan ilahi. Allah akan menyediakan pangkat kerohanian yang tinggi untuknya, ia akan dipelihara dari jatuh ke lembah kebinasaan dan dari kejahatan manusia, dan Allah akan mengkaruniakan rahmat dan kedekatan kepadanya. Sifat kelima, hendaknya tidak berdoa agar orang lain mendapatkan bahaya, walaupun orang itu memperlakukan dirinya dengan cara yang tidak baik. Janganlah membalas baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Bersabarlah dan serahkanlah kepada Allah. Janganlah menuntut bela, baik dengan perbuatan maupun dengan lisan. Orang yang dapat melakukan semua ini, akan diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang yang terlatih dengan cara seperti ini, dan tetap menjalankan sifat ini, akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak, dan ia akan dicintai oleh orang-orang yang benar, baik yang dekat maupun yang jauh. Permohonannya akan diterima, dan ia akan mendapatkan kemuliaan di hati orang-orang yang beriman. Sifat keenam, janganlah seorang hamba itu mengatakan, bahwa orang yang mengikuti kiblat yang sama, yaitu orang yang beragama Islam itu adalah musyrik, munafik, atau kafir. Jika kamu tidak mengkafirkan, memunafikkan, atau memusyrikan seseorang, maka itu menunjukkan bahwa kamu mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kamu juga telah menjauhkan diri kamu dari berbuat kekacauan, dalam perkara yang hanya diketahui oleh Allah saja, dan menjauhkan diri dari siksaannya, serta Allah akan mendekatkan kamu kepada rahmat dan keridhoannya. Oleh karena itu, ini adalah pintu yang mulia untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengkaruniakan sifat ini kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagai balasan atas kasih sayangnya kepada semua orang. Sifat ketujuh, hendaklah seorang hamba itu menghindarkan dirinya dari perkara dosa, baik secara lahir maupun secara batin, dan juga menjauhkan anggota badannya dari melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, hatinya dan juga seluruh anggota tubuhnya akan mendapatkan karunia Allah di dalam dunia ini, dan karunia yang disediakan untuknya di akhirat kelak. Kita berharap semoga Allah memberikan sifat ini kepada kita, dan membuang segala hawa nafsu keduniaan dari hati kita. Sifat kedelapan, hendaklah seorang hamba itu tidak membebani seseorang, baik beban itu berat maupun ringan. Sebaliknya, hendaklah ia membuang beban yang ditanggung oleh seorang,
baik itu meminta maupun tidak. Sebenarnya, sifat ini adalah suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba itu, dan sifat ini juga memberikan kekuatan kepadanya untuk menasehati orang lain, supaya melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Ini adalah suatu kemuliaan bagi seorang hamba Allah. Hamba yang berada dalam peringkat ini akan memandang seluruh makhluk itu sama. Hati hamba yang berada dalam peringkat ini akan dijadikan oleh Allah tidak memerlukan apa-apa lagi. Hamba ini akan berpegang teguh dan menyerahkan kepada Allah saja. Allah tidak akan menaikkan derajat seseorang di sisinya jika ia masih terikat erat kepada kehendak hawa nafsunya. Menurut pandangan orang yang berada dalam peringkat ini, semua makhluk itu adalah sama dan mempunyai hak yang sama. Inilah pintu kemuliaan bagi orang mukmin dan orang-orang yang soleh, dan inilah pintu yang sangat dekat kepada keikhlasan. Sifat ke-9, hendaknya seorang hamba itu tidak mengharapkan pertolongan manusia, dan juga hatinya tidak menginginkan mulia. Hamba ini tidak memerlukan apa-apa lagi. Inilah kebaikan yang besar, keyakinan dan kebergantungan yang erat kepada Allah. Inilah salah satu di antara pintu-pintu tawakal kepada Allah, yang menghantarkan seseorang untuk takut kepadanya. Ini menunjukkan kesempurnaan amal agamanya. Dan ini adalah tanda yang menunjukkan hubungannya yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ke-10 ialah merendahkan diri, yaitu tidak merasa bangga dan membesarkan diri. Dengan sifat ini, kedudukan seseorang akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah, ia akan disempurnakan di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Ia diberi kekuasaan untuk mendapatkan kehendaknya dalam urusan keduniaan dan keakhiratan. Sifat ini merupakan akar dan ranting bagi batang kesempurnaan ketaatan kepada Allah, dan ini juga merupakan penolong yang menaikkan seorang hamba ke posisi orang-orang soleh, yang ridho dengan Allah di dalam kesusahan dan kesenangan. Dan inilah kesempurnaan waro. Di dalam merendahkan diri itu, seorang hamba hanya melihat kelebihan orang lain, dan ia berkata, barangkali, menurut pandangan Allah, orang itu lebih baik dan lebih kedudukannya daripada aku. Jika orang itu adalah orang kecil, maka hamba itu berkata, orang ini tidak bersalah kepada Allah, sedangkan aku bersalah kepadanya. Oleh karena itu, sudah barang tentu ia lebih baik daripada aku. Jika orang itu orang besar, maka ia berkata, orang ini telah menghambakan dirinya kepada Allah, sebelum aku berbuat demikian. Jika hamba itu melihat seorang yang alim, maka ia berkata, orang ini telah diberi apa yang tidak diberikan kepadaku, ia telah mendapatkan apa yang tidak aku dapatkan, ia mengetahui apa yang tidak aku ketahui, dan ia bertindak menurut ilmu pengetahuan. Jika orang itu orang jahil, maka hamba itu berkata, orang ini ingkar kepada Allah karena ia jahil, sedangkan aku ingkar kepadanya, padahal aku berilmu. Aku tidak mengetahui bagaimana akhirnya aku, dan bagaimana akhirnya orang itu. Jika ia melihat orang kafir, maka ia akan berkata, aku tidak tahu, mungkin ia akan menjadi seorang muslim dan pada akhir hayatnya ia berada dalam kebaikan, sedangkan aku mungkin menjadi orang kafir dan berakhir di dalam kejahatan. Inilah pintu kasih sayang, pintu takut kepada Allah, dan yang perlu kekal pada hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, apabila hamba Allah telah menjadi orang seperti digambarkan tadi, maka Allah akan memeliharanya dari mara bahaya, derajatnya akan dinaikkan sebagai orang yang berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan menjadi orang pilihannya. Ia akan menjadi teman Allah dan musuh iblis. Disinilah terdapat pintu rahmat. Disinilah kebanggaan dan kesombongan diri akan hancur lebur. Rasa ketinggian diri di dalam hal keagamaan, keduniaan, dan kerohanian, semuanya akan hilang musnah. Inilah intisari penghambaan dan penyembahan kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Dengan tercapainya peringkat ini, maka lidahnya akan berhenti membicarakan hal-hal ahli dunia, dan hal-hal yang sia-sia. Tidak ada kerjanya yang sempurna tanpa tangga ini. Rasa sombong, dengki, dan melampaui batas, akan hilang dari hatinya dalam semua keadaan. Perkataan dan tujuannya sesuai dengan apa yang terdapat dalam hatinya. Pendeknya, lahirnya sesuai dengan batinnya. Menurut pandangannya di dalam hal nasihat menasehati, semua manusia ini sama. Di dalam memberikan nasihatnya, ia tidak pernah membuat perumpamaan tentang kejahatan dengan diri seseorang, dan tentang tindakan baik dengan dirinya sendiri,
atau ia membicarakan kejahatan orang lain. Dan ia tidak suka mendengar kejahatan orang lain dijadikan perumpamaan, karena hal itu akan membahayakan hamba-hamba Allah, menyusahkan mereka, dan membawa kerusakan kepada sifatnya, kecuali mereka yang ditolong Allah dengan rahmatnya, untuk memelihara lidah dan hatinya agar selamat. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-79. Wasiat Syekh kepada putra-putranya. Ketika wali Allah ini, Syekh Abdul Qadir Jailani, sakit yang membawa kematiannya, putranya yang bernama Syekh Abdul Wahab berkata kepadanya, "Berikanlah satu nasihat kepadaku sebelum ayah meninggal dunia, untuk kujadikan pegangan." Ia berkata kepada putranya, "Takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu takut kepada selain Dia. Janganlah kamu berharap kepada siapapun selain kepada Dia saja, dan mintalah segala kebutuhanmu kepadanya. Janganlah kamu bergantung kepada siapapun selain kepada Dia saja, dan tumpukanlah kepercayaanmu kepadanya saja. Bertauhidlah kepadanya." Semua orang setuju tentang hal ini. Lalu katanya lagi, apabila hati itu telah benar-benar bersatu dengan Allah, maka tidak ada lagi yang dirasakan tinggal di dalamnya kecuali Allah, dan tidak ada yang datang kepadanya dari diri manusia. Sambungnya lagi, aku ini ibarat isi tanpa kulit. Selanjutnya ia berkata, orang lain datang berkunjung kepadaku. Berilah mereka ruang untuk duduk, dan hormatilah mereka. Di sini ada manfaat yang besar. Janganlah kamu sesakkan tempat mereka itu. Terdengar juga ia berkata, selamatlah dan sejahteralah kamu berada di dalam rahmat dan kasih sayangnya. Semoga Allah melindungi aku dan kamu, serta melimpahkan rahmatnya kepada aku dan kamu. Aku memulai sesuatu dengan nama Allah dengan tiada henti-hentinya. Sehari semalam, ia terus berkata, celakalah kamu, aku tidak takut kepada siapapun, sekalipun kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, bukanlah kamu yang aku takuti, melainkan Dia yang menolongku, dan yang memberi karunia kepadaku. Kemudian, ia pun diam. Ini terjadi pada malam hari kembalinya Syekh ke Rahmatullah. Aku diberitahu oleh putra-putranya, Abdul Razak dan Musa, bahwa Syekh telah mengangkatkan tangannya lalu meluruskannya, dan terdengar perkataannya, selamatlah dan sejahteralah kamu berada di dalam rahmat Allah. Bertobatlah dan masuklah ke dalam barisannya. Tidak lama lagi aku akan datang kepadamu. Syekh kemudian berkata, tunggu. Kemudian ia pun kembali ke Rahmatullah. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-80. Antara diriku dengan dirimu dan makhluk, hanya ada Dia saja, seperti antara langit dan bumi. Oleh karena itu, janganlah kamu samakan aku dengan sesuatu dari mereka, dan janganlah kamu menyamakan sesuatu dari mereka dengan aku. Kemudian, Abdul Aziz, putranya, bertanya kepadanya tentang sakit dan keadaannya. Ia berkata, janganlah ada seorang pun yang bertanya kepadaku. Aku sedang dibalik-balikan di dalam makrifat Allah. Juga diriwayatkan, bahwa Abdul Aziz bertanya kepada ayahnya tentang sakitnya. Berkenaan dengan hal ini, ayahnya menjawab, sesungguhnya tidak ada seorang pun, baik manusia maupun jin sekalipun malaikat, yang mengetahui penyakitku. Ilmu Allah tidak akan hilang dengan perintah Allah. Perintah itu akan berganti-ganti, sedangkan ilmu tidak akan pernah berganti. Perintah itu bisa dibatalkan, sedangkan ilmu tidak bisa. Allah menghilangkan dan mendatangkan apa yang dikehendakinya, dan kepunyaannya adalah Al-Quran. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Dan merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Anbiya, ayat ke-23. Sifat-sifat itu, sebagaimana telah dikatakan, terus bergerak. Kemudian tibalah masanya ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ketika itu ia berkata, aku berlindung kepada Allah dengan membaca, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dia Maha Agung lagi Maha Tinggi, yang kekal abadi selamanya, yang tidak takut kepada kebinasaan. Segala puji bagi Allah yang menegakkan kekuasaannya dengan kekuatannya, dan menguasai hamba-hambanya dengan kematian. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Aku diberitahu oleh putranya yang bernama Musa, bahwa ayahnya mengucapkan kata-kata ta'azus, sambil lidahnya tidak dapat berkata dengan baik. Oleh karena itu, kata-katanya itu diucapkannya terus,
sampai ia bisa berkata dengan baik. Kemudian ia mengucapkan, Allah, Allah, Allah. Semakin lama suaranya semakin perlahan dan lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya. Setelah itu, jiwanya yang mulia itu pun berpisah dari badannya. Semoga Allah meridainya. Semoga Allah mengkaruniakan kasih sayangnya kepada kita sekalian, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga di akhir hayat nanti kita berada dalam keadaan iman, tanpa kita dihinakannya dan diletakkannya di dalam ujian. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Demikianlah risalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib. Semoga nasihat-nasihat beliau dapat menjadi tauladan dalam kehidupan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.